Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Hari ini seperti biasa di malam Jumat kita akan bercerita mengenai hantu di kampus. Ini di kampus swasta di daerah Kota Malang. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Bagi yang belum, klik tombol subscribe-nya dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya tunggu juga komentar-komentar positifnya untuk perkembangan konten-konten saya. Saya tunggu ya. Oke, kita mulai ya. Saya akan menceritakan tentang penampakan hantu di kampus-kampus yang ada di Kota Malang. Jadi ini berdasarkan rumor mulut ke mulut sih sebetulnya. Waktu saya kuliah dulu. Jadi yang pertama, ini kuliah malam. Ada kampus swasta di daerah Kota Malang, pinggiran ya. Itu kampusnya itu berdiri di atas lahan bekas pekuburan. Jadi di sana ada seperti kayak gunung kecil ya, gunung kecil. Nah, atasnya itu kuburan. Itu dipangkas, diluruskan, diratakan. Nah, itulah dibangunlah kampus situ. Daerahnya sejuk banget, bagus. Melihatnya kampusnya yang mewah banget. Nah, di kampus itu dulunya ada sekolah malam. Jadi, suatu hari ada jadwal kuliah malam yang dosennya itu dosen killer. Mahasiswa tidak akan pernah berani untuk menatap dosennya. Tidak berani ngomong kalau ditanya dan pasti akan nunduk karena kalau seandainya dia langsung natap nih mata dosennya nih, pasti dianggapnya nantang. Jadi kebanyakan mereka itu ngambil aman dengan nunduk. Mereka itu waktu itu jam 8 malam mereka ngerasa aneh ya kan, kok aneh ya rasanya ya kan, kita tahu lah ya kalau istilahnya berada di tempat yang agak-agak angker gitu ya, terus ada penampakannya, pasti kita bisa ngerasainnya ya. Nah, mereka itu merasa kayak bulu kuduk berdiri dan segala macam. Mereka nunduk, terus waktu dosennya lewat di samping mereka, itu kakinya melayang, tidak napak ke tanah. Yang hanya satu orang sih yang benar-benar merhatikan. Itu udah merinding mau ngasih tahu temannya yang lain, takut, nunduk aja dia. Kemudian yang memecah kesunyian itu adalah suara SMS, karena kalau dulu tuh jangankan WA ya, BBM kan memang nggak ada, jadi adanya SMS. Jadi dosennya SMS dong bahwa dia hari ini tidak jadi diadakan kuliah malam karena beliau tidak enak badan. Serentak semua mahasiswanya kaget. Kalau ini dosennya nggak masuk, yang di hadapan mereka sekarang siapa? Mereka langsung menatap sesama temannya dan serempak lari saat itu juga. Aku aja nggak kebayang gitu kan. Kita dihadapin dengan penampakan dan bareng-bareng gitu ya dilihatin. Mereka di lantai 6,
turun lewat tangga yang hanya cukup paling untuk berdua aja ya, kalau untuk yang nyaman. Kalau bertiga pasti impet-impetan gitu ya. 40 orang ya, 40 orang turun satu kali dari lantai atas. Ada yang jatuh, yang jelas udah nggak karu-karuan lah, mereka pucat dan segala macam. Jadi kejadian itu mereka kompak, nggak mau masuk kuliah malam berikutnya. Jadi seminggu kemudian jadwalnya bapak killer ini lagi. Mereka kompak dong nggak masuk, karena udah terjadi kejadian seperti itu, nggak mau mereka lagi. Waktu masuk, si bapak ini juga nggak ngerasa aneh, nggak ngerasa ditinggalkan oleh mahasiswanya. Karena waktu dia masuk jam 8 malam itu, ruangannya penuh dengan mahasiswa-mahasiswa dia, menurut dia. Karena memang kebiasaan mahasiswanya tidak mungkin banyak ngomong, pasti nunduk. Si dosen awalnya tidak merasa aneh. Cuman waktu dia menjelaskan dan melemparkan pertanyaan, mahasiswa ini diam. Otomatis dong dosen, namanya dosen apalagi dosen galak ya. Pasti gimana caranya akan dapatkan jawaban dari si mahasiswa itu. Mahasiswa itu bukan jawab, tapi malah berdiri. Kemudian dia buka jendela, terjun. Dosennya langsung, gila, ini kenapa? Gak hanya satu, bangun juga lagi satu lagi. Ya Allah, satu lagi loncat lagi kayak gitu, sama semua sampai habis. Dosennya cuma langsung kayak shock gitu ya. Kita nggak tahu tuh dosen itu pingsan atau gimana. Yang jelas setelah kejadian itu nggak ada lagi kuliah malam di kampus itu, karena nggak mau lagi terulang hal kejadian yang sama. Cerita di kampus kedua. Kalau kampus kedua ini di situ padat sih, karena kos saya juga di dekat kampus kedua ini. Daerahnya memang rame, cuman rada gelap sih ya kalau aku bilang kampusnya itu. Jadi memang banyak gedung-gedung yang berhimpitan gitu. Di sana paling pantang melakukan hal yang aneh-aneh. Tahu dong ya. Satu kali ada mahasiswa yang pacaran. Mereka nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan mereka pacaran di kampus lantai 4. Karena suasananya mendukung ya, sepi. Di kampus itu memang benar-benar sepi kalau malam. Bahkan di daerah perhimpunan mahasiswanya itu juga agak gelap sih kalau aku bilang. Mereka di lantai 4, ya sudah hampir melakukan hal yang lebih. Mereka berhadapan dan salah satu dari orang itu melihat penampakan pocong yang berada di belakang pasangannya. Saat itu juga yang melihat pingsan, dan yang satu karena melihat ganjilan dia kabur. Sejak saat itu dilarang
naik ke istilahnya ke gedung itu, ke atas, bagian atas yang bukan daerah perkumpulan mahasiswa, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja sih untuk cerita malam ini. Kalian punya cerita mistis yang lain? Entah itu tentang sekolah kalian, kampus kalian, atau malah tempat kerja kalian. Bisa kita share di komen ya. Nanti kita akan ulas tuntas tentang penampakan-penampakan itu. Demikian dulu dari saya. Selamat malam Jumat. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.